Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Gumilang Agung di channel YouTube Gumilang Agung. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang real, relate, dan bisa bikin kamu merasa nggak sendirian. Hari ini kita bahas topik yang udah jadi menu wajib nih di perjalanan cinta, sakit hati karena cinta. Tapi tenang, bukan buat bikin kamu makin mellow ya. Justru hari ini kita bakal bahas cara bangkit tanpa harus balik lagi ke mantan. Nah, ayo, siapa nih yang baru putus punya mantan atau udah lama putus sama mantannya tapi masih aja belum move on? Baik, daripada balikan, mending kita simak ya podcast kita pada kesempatan hari ini di channel YouTube Gumilang Agung tentang bagaimana kita melupakan tanpa balik lagi ke mantan. Teman-teman sekalian, sakit hati itu wajar kok. Patah hati itu manusiawi, bener gak? Setiap orang pernah ngerasain perihnya kehilangan, kecewanya ditinggal, atau bingung kenapa hubungan yang udah dijaga mungkin sekian tahun malah kandas di tengah jalan. Nah teman-teman, yang perlu kamu tahu, merasa sedih itu bukan kelemahan. Kalau kamu lagi pengen nangis, nangis aja. Mau marah, teriak di bantal juga gak apa-apa. Boleh kok. Yang penting, jangan kamu pendam terus rasa sakit yang kamu rasakan itu. Nih, aku punya quote, catet ya. Dijadiin status juga boleh. Rasa sakit itu bukan musuh. Dia adalah sinyal bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus. Oke, sekarang kita bahas dulu ya beberapa jebakan yang sering banget dilakukan oleh kita ketika kita habis putus. Nah, maka kita bahas dulu nih hal yang harus kamu hindari setelah putus. Yang pertama, kamu harus menghindari stalking mantan. Awalnya mungkin cuma pengen lihat IG story-nya, malah jadi sedih sendiri, ya kan? Stop. Itu cuma bikin kamu makin susah move on. Cuma bikin kamu tambah sedih. Dan yang kedua, nyari pelarian cepat. Nah, biasanya ketika kita mulai terasa sakitnya, baru aja putus dari mantan kita pengen cepet-cepet mencari pelampiasan nih supaya hilang sedihnya. Punya pacar baru, ya, buat balas dendam mungkin, atau bikin mantan cemburu. Itu bukan penyembuhan teman-teman, tapi penundaan luka. Yang akhirnya tetap luka itu akan kita rasakan. Kemudian yang ketiga, jangan kamu lakukan terlalu nyalahin diri sendiri. Biasanya di kondisi ini kita sering kali nyalahin diri sendiri. Kamu sih gak percaya bahwa anak itu tuh gak baik buat kamu dan seterusnya. Hubungan itu tentang dua orang. Nah yang keempat, jangan maksa tetap jadi teman. Kalau belum siap, mending kasih jarak aja. Jaga hati kamu dulu, ya. Gak apa-apa kok kita menjaga jarak dengan orang lain, bukan karena benci, bukan karena kita dendam, tapi kita menjaga jarak untuk sembuh dulu, gitu ya. Nah teman-teman, bagaimana sih kita supaya bisa bangkit tanpa harus balik lagi ke mantan? Sekarang bagian pentingnya, gimana cara kamu bangkit? Simak baik-baik ya. Yang pertama, agar kamu bisa bangkit tanpa harus balik lagi ke mantan, yang pertama, terima dan hadapi rasa sakit. Diam bukan solusi. Hadapi, tuliskan perasaanmu. Curhat ke teman juga boleh, tapi temannya yang terpercaya ya. Atau bahkan terapi kalau kamu butuh. Boleh curhat ke orang bijak atau teman-teman semuanya nyari psikolog ya. Orang-orang yang memang profesional supaya bisa menemani luka kamu agar cepat sembuh. Yang kedua, buat rutinitas baru. Rutinitas yang bikin otak sibuk. Coba olahraga, ikut kelas baru, atau traveling sendirian, hiburan. Kamu bakal amazed ya betapa kuatnya kamu. Kemudian yang ketiga,
kembali ke circle positif. Jauhi orang-orang yang toksik atau suka ngompor-ngomporin. Deketin yang suportif ya, dan bisa bantu kamu ketawa lagi. Yang keempat, ambil hikmah dari hubungan itu. Tanya ke diri sendiri, apa yang aku pelajari dari perjalanan hubungan kalian? Apa yang gak mau aku ulangi di hubungan berikutnya, supaya kamu tidak kandas lagi hubungannya, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, fokus ke diri sendiri. Self love bukan egois, ya. Itu bentuk penghargaan tertinggi ke diri kamu sendiri. Kamu gak butuh balikan untuk merasa lengkap. Cukup kamu mencintai diri sendiri dan cari kehidupan yang baru. Nah, baik teman-teman sekalian, ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sakit hati bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan baru. Dan kamu gak harus kembali ke masa lalu untuk merasa utuh lagi. Teman-teman, kalau kamu ngerasa podcast ini ngebantu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di komentar hal apa yang paling berat waktu kamu berusaha move on. Siapa tahu cerita kamu bisa ngebantu orang lain juga. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dan jangan lupa, cinta itu indah, tapi kamu jauh lebih indah saat kamu cinta diri sendiri.